Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, tempat saya berdiri sekarang ini adalah salah satu pusat infrastruktur telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Diharapkan dalam tahun 2021 dan 2022 semuanya sudah merdeka sinyal. Selama pandemi ini jadi masa belajar. Belajar beradaptasi, belajar shifting, belajar menguasai internet lah istilahnya ya, dan marketplace dan lain-lain. Ya, digital ekonomi Indonesia ini memang bertumbuhnya pesat sekali ya. Digital ekonomi di Indonesia ini menjadi atau menyumbang 40% dari digital ekonomi ASEAN. Perkembangan teknologi digital akan memberi dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Lalu, apa langkah pemerintah? Saya akan mengajak Anda melihat langsung bagaimana negara mengusahakan ekosistem digital di seluruh wilayahnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika memprediksi bahwa ekonomi digital Indonesia akan menembus angka 124 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025 mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kominfo menggenjot habis-habisan pembangunan proyek tol langit atau Palaparing di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencatat pada 2021 ada 4.574 titik akses internet yang baru dibuka. Di tahun berikutnya, Kementerian Kominfo akan menyambungkan paket Palaparing yang telah terbangun dengan tambahan jaringan sepanjang 12.083 km dengan rincian panjang kabel di darat 8.203 km dan kabel laut akan dipasang sepanjang 3.880 km. Palaparing adalah salah satu infrastruktur digital yang dibangun pemerintah untuk menunjang rangkaian peta jalan percepatan transformasi digital nasional. Jika saya sebut kata Palaparing, apa yang pertama kali muncul di benak Anda? Saya berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan akan mengajak Anda melihat langsung wujud Palaparing di wilayah timur Indonesia. Ya, tempat saya berdiri sekarang ini adalah salah satu pusat infrastruktur telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bisa kita lihat sendiri, di sini ada patok dan di dalamnya ada jalur kabel fiber optik yang datang dari satu titik di sana di laut yang akan menyambungkan lewat dasar laut di sini dan menyambung ke NOC atau Network Operation Center. Nah, bagaimana sistem ini berjalan dan menjadi satu buah jaringan internet, kita akan mengetahui langsung di NOC sana. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem Palaparing ini bekerja, saya sudah bersama dengan Kepala Maintenance NOC Kupang, Bapak Leksi. Apa kabar, Pak Leksi? Puji Tuhan, baik. Boleh dilihat ke dalam? Boleh, mari. Kita lihat. Jadi Palaparing itu sebenarnya lebih ke fiber optik ya, ada fiber optik, kemudian ada tower juga. Selain itu disupport dengan perangkat-perangkat ini di dalam NOC-nya. Lalu apakah misalkan tadi sinyal-sinyal internet tadi bisa langsung dinikmati atau memang harus melalui provider, apa gimana sih cara bekerjanya? Jadi pemerintah cuma menyiapkan backbone-nya sebenarnya. Backbone di sini bisa diibaratkan sebagai jalan tol. Untuk bisa melaju di atasnya, masyarakat sebagai konsumen memerlukan kendaraan.
Nah, provider-provider jaringan internet inilah yang nantinya akan menjadi kendaraan para konsumen agar dapat menikmati layanan internet bakti. Misalnya Telkom ini dia menyewa 10 giga dari sini. Nah, terus Moratel ada kalau tidak salah 24 giga ya. Nah, dari 24 itu misalnya dia mau bagi ke provider lagi ke pelanggannya dia, silakan. Intinya dia menyewa ke Palaparing. Yang lebih gila, yang lebih hebatnya lagi, luar biasa komitmen pemerintah pusat, Bapak Presiden, Bapak Menteri, itu tahun 2021 dan 2022 itu akan dibangun 421 unit. 421 ya Pak? Iya, persebarannya di seluruh wilayah Provinsi NTT yang akan membuat daerah-daerah blank spot itu terlayani dengan ketersediaan layanan internet sudah sampai di 4G. Sudah dapat diprediksi, tujuan utama pembangunan infrastruktur digital oleh pemerintah nantinya akan bermuara pada peningkatan ekonomi di dunia digital. Oleh sebab itu, langkah pusat perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah dalam memaksimalkan penggunaan internet di daerahnya. Untuk membangun sebuah ekosistem digital tidak bisa one man show. Dia harus melibatkan berbagai stakeholder. Ini kita bangun sebuah kerjasama kolaboratif untuk mempersiapkan infrastrukturnya, untuk mempersiapkan SDM-nya, sehingga dua kondisi ini saling melengkapi dan menguntungkan. Akhir Pak, langkah konkret apa nih Pak yang dalam waktu dekat ini dikerjakan oleh pemerintah khususnya kala pandemi seperti ini agar bisa telekomunikasi semua dirasakan, dinikmati oleh seluruh wilayah di Nusa Tenggara? Untuk membangun komitmen bersama agar ada dukungan sinergisitas antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur TIK, khususnya penyediaan layanan internet di 16 kabupaten yang sebagian wilayahnya masih blank spot. Itu sudah dilaksanakan dan diharapkan dalam tahun 2021 dan 2022 semuanya sudah merdeka sinyal. Amin. Selama pandemi ini jadi masa belajar. Belajar beradaptasi, belajar shifting, belajar menguasai internet lah istilahnya ya, dan marketplace dan lain-lain. Inilah masa di mana jalur digital menjadi tulang punggung seluruh aktivitas masyarakat dunia. Menjalankan usaha bukan berarti harus terpaku dengan cara lama. Jagat maya makin banyak memberi jalan mudah untuk semua orang, apalagi dengan kondisi negeri yang sedang diliput pandemi. Saya menemui salah satu pengusaha kain tenun di sudut kota Kupang. Carolina Yunita Liwulangi telah menjalankan usaha ini sejak 2018 lalu. Akibat pandemi, kain tenun yang dijualnya tak lagi mencukupi. Tanya-tanya Kak, by the way, gimana nih jualannya saat pandemi? Ceritain dong. Saat pandemi kita istilahnya nyungsep Kak, karena sebelum pandemi itu NCK booming dikarenakan kita jualannya offline lewat pameran Kak, ada Car Free Day. Ke pandemi otomatis pertama karena kita secara psikologi kaget kan, kaget terus sempat nggak jualan dan giliran mau jualan juga sudah tidak punya akses, tidak punya tempatnya. Maka mau tidak mau waktu itu kita awalnya pakai Facebook Kak. Pakai media sosial dulu, WhatsApp, Facebook untuk foto, posting, videoin, posting kayak gitu. Berarti ada ini ya shifting dari offline ke online. Ada shifting terjadi. Dan itu efektif menurut Kak Anita? Apakah seefektif sebelum pandemi? Enggak. Tetapi ketimbang nggak ada sama sekali ya Kak ya. Jadi itu yang kita jalani sekarang. Shifting berjualan dari offline ke online bukanlah perkara yang sederhana.
selama pandemi ini jadi masa belajar. Belajar beradaptasi, belajar shifting, belajar menguasai internet lah istilahnya ya, dan marketplace dan lain-lain. Bagi Carolina, kendala bukanlah sandungan, melainkan tantangan yang perlu disiasati. Ya, mau review yang mana? Mau review yang Tahikung, Marun, atau yang ini dari Selendang Timur, atau yang manapun yang kelihatan. Berarti emang harus ada strategi-strategi khusus untuk dari mulai offline ke online ini ya? Ada. Strateginya apa tuh dari Kanita sendiri? Sebenarnya ya itu tadi, puji Tuhan bersyukur kita juga ikut kelas prakerja waktu itu kan ada tuh yang online, jadi belajar bagaimana menggunakan Instagram, WhatsApp, kemudian juga pernah ikut bimbel Shopee, bagaimana membuat akun toko di Shopee. Jadi strategi yang kami gunakan adalah kosongkan gelas, belajar baru lagi. Kanita sendiri kalau dalam melihat pasar ya, lebih ke yang menciptakan pasar atau mengikuti, atau misalkan kita punya cara sendiri untuk misalkan ide-ide atau mengelaborasi tenun-tenun ini semuanya? Siap. Jadi awalnya sih semuanya saya punya ide, saya ciptakan. Itu berupa aksesoris dulu. Lalu kita menerima feedback dari pelanggan, Jadi ada yang minta ditambahin kalung, oke kalung, ditambahin gelang, oke gelang. Kanita buat dong masker tenun, ikut masker tenun. Kanita mau dong dibuatin apa gitu kayak outer dan sebagainya. Akhirnya kita menggandeng para penjahit dan yang lain-lain, teman-teman UMKM lain untuk bersama-sama. Jadi produk tenunannya bukan hanya dijual dalam bentuk kain atau aksesoris saja, tapi sudah mengikuti pasar. Misalnya kayak sekarang nih, kalau dress tenun full gitu kan harganya lumayan nih. Ada yang bilang, Kanita bisa nggak buat dress tenun tapi harganya jangan semahal itu, budgetnya nggak pas nih. Bisa, pokoknya kita emang bisa, nanti baru kita cari jalan keluarnya. Jadi sekarang kita bisa padu-padankan jaket dengan tenun, sweater dengan tenun, dress dengan tenun, jadi harganya lebih terjangkau untuk angkatan para milenial gitu. Dan secara fashion juga lebih kekinian, berterima, ya, lebih kekinian, benar. Okay. Apa sih siasatnya Kanita gitu kalau misalkan internetnya misalkan lagi nggak baik atau nggak jaringannya putus atau kurang lancar, gimana Kanita untuk menyiasati agar jualannya tetap berjalan? Siap. Jadi kalau misalnya masalahnya besar, aku harus jadi lebih besar lagi. Kalau masalahnya keras besar, aku harus berusaha lebih keras lagi. Jadi misalnya kayak tadi jaringan putus nih, lagi live nih, orang baru mau ngefix, tiba-tiba mati. Yang saya lakukan live lagi. Jaringannya putus 2 kali, saya live 3 kali. Tapi jaringannya putus 4 kali, 5 kali. Jadi kita harus lebih keras kepala daripada masalahnya. Usaha pemerintah dalam membangun infrastruktur digital sejatinya adalah landasan dan tidak akan menjadi ekosistem berdaya guna apabila masyarakat tidak turut serta di dalamnya. Carolina menjadi contoh bahwa peran masyarakat untuk belajar merupakan bentuk partisipasi dalam menjalankan ekosistem ini. Ya, digital ekonomi Indonesia ini memang bertumbuhnya pesat sekali ya. Digital ekonomi di Indonesia ini menjadi atau menyumbang 40% dari digital ekonomi ASEAN. Pemerataan infrastruktur digital yang dicita-citakan negara lambat laun akan memberi kesempatan bagi setiap insan Nusantara untuk mengembangkan dirinya. Terkait proyeksi dan strateginya, saya akan menghubungi langsung Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny G. Plate, melalui sambungan daring. Ya, halo Pak. Pak, saya sekarang ada di Kupang nih Pak, mengetes langsung konektivitas internet yang ada di wilayah ini. Nah, apakah nantinya seluruh wilayah Indonesia akan memiliki konektivitas seperti ini Pak, yang merata? Untuk itu, pemerintah sudah mengatur untuk ke wilayah kerja dan tugas-tugas pembangunan infrastruktur digital, infrastruktur telekomunikasi.
Ada yang dibangun oleh operator seluler yang melalui perizinan yang diberikan pada mereka untuk wilayah-wilayah komersial. Dan ada penugasan kepada Kementerian Kominfo melalui BLU Bakti ya untuk pembangunan infrastruktur TIK di wilayah-wilayah 3T, terluar, terdepan, dan yang tertinggal ya. Untuk itu di Indonesia ini saat ini dari data yang kami diberikan pada Kominfo itu ada 83.218 desa dan kelurahan. Nah, kita sedang membangun agar seluruh desa dan kelurahan di Indonesia ini ya terlayani dengan tersedianya coverage sinyal telekomunikasi. Jadi dengan demikian nanti di akhir tahun 2022 seluruh wilayah 3T di Indonesia ini akan ada atau sudah di-cover oleh sinyal telekomunikasi 4G, dan wilayah non-komersialnya akan dibangun oleh operator seluler sebanyak 3.435 desa kelurahan itu. Ya, di tahun 2022 juga nanti sudah tersedia coverage sinyal 4G. Dengan demikian, maka sinyal 4G nanti akan menjadi tulang punggung telekomunikasi nasional kita. Ya, di samping itu kita juga akan membangun satu satelit multifungsi. Ya, satelit multifungsi untuk memenuhi kebutuhan satelit. Saat ini kita sedang menggunakan 9 satelit di telekomunikasi kita. Ya, 5 satelit nasional dan 4 satelit asing untuk mengisi kebutuhan satelit nasional kita. Tetapi itu pun masih kurang. Kita nanti akan menyiapkan tambahan satu satelit high throughput satellite Satria 1 nanti yang akan diletakkan di orbit pada kuartal ketiga tahun 2023 yang akan melayani 150.000 titik layanan publik. Pak, terkait proyeksi ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mendatang yang menembus angka 124 miliar dolar Amerika Serikat, bagaimana dengan langkah-langkah dari Kominfo sendiri? Ya, digital ekonomi Indonesia ini memang bertumbuhnya pesat sekali ya. Digital ekonomi di Indonesia ini menjadi atau menyumbang 40% dari digital ekonomi ASEAN. Besar sekali digital ekonomi itu, sehingga kita harus fokus memanfaatkan digital ekonomi kita. GDP nasional kita atau produk domestik bruto nasional kita itu disumbang atau ditopang ya 60%-nya oleh UMKM. Dengan kita bangun infrastruktur besar-besaran ini, kita juga harus mampu ya memigrasikan ya UMKM kita dari UMKM biasa menjadi UMKM digital atau yang dikenal dengan istilah digitally onboarded. Ya, berpindah mereka menjadi UMKM digital. Saat ini di Indonesia terdapat 64 juta UMKM. Kita menargetkan di tahun 2024 nanti paling enggak setengahnya 30 juta itu sudah digital on board, jadi sudah menjadi UMKM digital. Serta kita memprogramkan mereka ya melalui UMKM Go Online untuk ditingkatkan atau scale up kapasitas mereka. Ya, ada 6 sektor prioritas ya dalam rangka mendukung digital ekonomi kita. 6 sektor prioritas itu diantaranya sektor pertanian, sektor maritim, sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor logistik. Inilah usaha konkret pemerintah menjaga kedaulatan di seluruh wilayah, menggunakan teknologi agar semua daerah bisa terjamah. Kepada saya, Joni Plate bercerita, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki strategi agar seluruh wilayah dapat berjalan beriringan menyongsong era digital saat ini. Dan Pak, mengenai pembangunan jaringan yang sudah merata dari barat hingga ke timur Indonesia ini kan sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada warga? Dunia ini bergerak maju dan saat ini kemajuan telekomunikasi begitu luar biasa aja. Kita juga harus mengadaptasikan diri yang masuk kepada ruang-ruang digital. Sehingga pemerintah menyadari betul bahwa Presiden itu menginstruksikan dengan jelas guidance dan direktifnya agar kita segera menuntaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi karena masyarakat nanti akan memanfaatkan dan menggunakan. Nah, pemanfaatan jaringan telekomunikasi ini akan menjadi sangat cepat, sangat efisien, dan cepat berubahnya untuk kemajuan kita.
Setelah menggelar pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, saat ini Kominfo juga sedang galak-galaknya menyiapkan program untuk meningkatkan kualitas talenta digital Indonesia di semua tingkatan. Mulai dari tingkatan yang sangat dasar ya, basic skills, keahlian dasar, keahlian tingkat menengah, dan keahlian tingkat lanjutan. Metro TV,